Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tes 1, 2, 3. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayolah ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad bin Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke hadis yang ke-28. Betul ya? Bab tahrimu man qalaha bisidqin 'alan nar. Bab diharamkannya neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, maka Allah akan haramkan neraka untuk menyentuhnya. Ini judul babnya, dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita mulai atau baru bacakan hadisnya. Bacaan hadisnya ya. Al-hadits tsamin wal 'ishrun, hadis ke-28. Berkata Syekh hafizahullah, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan dirinya masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, Nabi SAW bersabda yang artinya tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan dirinya memasuki neraka. Allah mengharamkan dirinya untuk masuk neraka. Ini hadisnya. Insya Allah maknanya jelas. Di sini Nabi mengabarkan tidak ada seorang pun yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Artinya mereka menauhidkan Allah dan mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Lalu kata Nabi, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Jadi ketika mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, ini jujur dari hatinya, bukan cuma di lisan. Maka apa balasannya? Kata Nabi, kecuali Allah haramkan dirinya memasuki neraka. Nah, ini makna hadis tersebut. Ya, jadi harus jujur dari hati, tidak cuma di lisan. Apalagi tidak mengerti apa yang diucapkan. Kalau sekedar di lisan, tidak jujur dari hati mengucapkan itu, dan juga tidak memahaminya, tidak akan berlaku ayat ini, tidak akan berlaku hadis ini. Maka kalau kita ingin selamat dari sentuhan api neraka, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu benar-benar jujur dari hati kita, sungguh-sungguh, dan memahami apa yang kita ucapkan. Nah, ini makna hadis tersebut. Lalu kita masuk faedahnya. Dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha, di antara faedah hadis ini, fadlu la ilaha illallah wa anna man ata biha kana dzalika sababan linajatihi minan nar. Nah, ini faedah hadis ini, keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasanya siapa yang mendatangkannya, maksud mendatangkannya sini maksudnya apa?
mempraktekannya, mengucapkannya, mengamalkannya, maka itu sebab selamatnya ia dari neraka. Nah, ini. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah bisa menjadi sebab diselamatkannya seorang dari neraka. Ya, tentu saja dengan syaratnya. Ya, syaratnya di antaranya tadi apa? Jujur dari hatinya, tidak cuma di lisan. Ini faedah pertama. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga annahu muharramun alaihi dukhuluha awil khuludu fiha. Bahwasanya orang yang tadi mengucapkan la ilaha illallah tadi diharamkan apa? Atasnya memasuki neraka atau kekal di neraka. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Siapa yang bersaksi dua ini dengan jujur dari hatinya, dia diharamkan masuk neraka secara mutlak atau diharamkan kekal di neraka. Kalau diharamkan masuk neraka, artinya benar-benar tidak masuk neraka. Yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan jujur, dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya, tidak akan masuk neraka sama sekali. Atau maksud diharamkan sini, diharamkan kekal di dalamnya. Artinya apa? Dia udah mau bersaksi nih dengan dua kalimat syahadat, diucapkan dengan jujur di hatinya, tapi dia berbuat dosa besar, maka dia mungkin masuk neraka, tapi tidak selama-lamanya, karena masih ada la ilaha illallah. Jadi suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke surga. Nah ini, jadi maksud diharamkan atasnya masuk neraka, di saatnya diharamkan masuk neraka secara mutlak, benar-benar tidak masuk neraka, atau diharamkan apa? Masuk neraka selama-lamanya. Jadi maknanya bisa dua ini. Jelas Bapak ya? Ini maksud diharamkan atasnya neraka tadi maksudnya begitu. Lalu wa minha, di antara faedah hadis ini juga bayanun anna min syuruti la ilaha illallah as-sidqu al-munafilil kadzib. Penjelasan bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah yaitu jujur yang meniadakan kedustaan. Artinya harus jujur mengucapkannya, benar-benar meyakini apa yang diucapkan. Fala budda an yaqulaha musaddiqan biha qalbuh. Nah ini kata Syekh, mesti mengucapkan la ilaha illallahnya dengan apa? Membenarkan dalam hatinya, jujur dari hatinya membenarkan bahwa ini adalah kalimat yang benar. Konsekuensi apa? Kandungan kalimat ini benar. Musaddiqan biha qalbah, dia membenarkan itu dari hatinya. Musaddiqan biha qalbuh, maaf ya. Jadi dia membenarkan itu, membenarkan kalimat la ilaha illallah dengan hatinya. Benar, saya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti yang berhak disembah cuma Allah. Selain Allah tidak boleh disembah. Berarti saya ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak boleh ibadah kepada para nabi, tidak boleh ibadah kepada para malaikat, tidak boleh ibadah kepada para rasul, tidak boleh ibadah kepada orang-orang soleh, tidak boleh ibadah kepada kubur, tidak boleh. Nah, dalam hatinya dia meyakini itu. Nah, yang seperti inilah yang akan mendapatkan kabar gembira, diharamkan masuk neraka. Hatinya membenarkan makna kandungan tersebut. Nah ini, jadi harus ada pembenaran dari hatinya, jujur dari hatinya. Lalu kata Syekh, fa'in qalaha bilisan wa lam yusaddiq biha qalbuhu kana munafiyan kadziba. Siapa yang mengucapkan dengan lisannya tapi tidak membenarkan dalam hatinya, maka dia seorang munafik yang dusta. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dia mengucapkan dengan lisannya, tapi hatinya menolak. Maka orang seperti ini adalah orang munafik dan dusta. Artinya kabar gembira dalam hadis tadi tidak berlaku pada orang seperti itu. Kenapa? Karena dia mengucapkannya tidak jujur, tidak membenarkan apa yang dia ucapkan. Maka tidak bermanfaat kalau dia mengucapkan itu berkali-kali, sampai 1000 kali sekalipun. Nah ini ya, karena
syarat la ilaha illallahnya tidak terpenuhi, yaitu dengan jujur membenarkan makna kandungan tersebut, makna kandungan kalimat la ilaha illallah. Nah ini ya, jadi mesti Bapak-bapak, kalau kita ingin selamat dari neraka, ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, harus jujur kita meyakini kebenaran kalimat tersebut, membenarkan kandungan kalimat tersebut. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kabar gembira dalam hadis ini tidak akan kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala, Allah berfirman. Nah ini Syekh menyebutkan orang yang mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak membenarkan apa yang diucapkan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad adalah Rasulullah tapi hatinya tidak membenarkan. Ini orang munafik dan dusta. Syekh menyebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 8-10, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara manusia. Jadi manusia itu ada banyak. Nah, di antaranya ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun Allah katakan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Mereka sudah mengucapkan kami beriman, tapi Allah katakan mereka tidak beriman. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena cuma dengan lisannya aja, hatinya tidak. Nah, inilah orang munafik. Makanya Allah katakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Kan begitu kan orang munafik kan? Mereka itu mengucapkan syahadat yang hadapan Nabi. Bahkan syahadat mereka lebih fasih daripada syahadat yang kita ucapkan. Kenapa kira-kira? Orang Arab. Orang Arab itu kan bahasa apa? Ucapan syahadat itu lebih fasih Bapak ya. Lisan mereka lisan Arab. Jadi mereka fasih, tapi walaupun begitu, walaupun mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah katakan mereka tidak beriman. Kenapa? Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Lewat apa? Lewat syahadat yang mereka ucapkan. Ya karena hati mereka tidak meyakini. Mereka ingin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah supaya orang beriman tertipu. Nah ini Allah katakan mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Namun sebenarnya siapa yang tertipu? Kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Jadi orang munafik ingin menipu Allah, menipu orang beriman, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadari. Lalu Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Kemunafikan, penyakit nifak, penyakit dusta, penyakit ragu. Ketika mereka ragu, harusnya diobati kan? Tapi mereka nggak diobati. Akhirnya apa? Keraguannya makin tambah. Nah di sini juga Bapak terdapat kaidah yang disebutkan para ulama, balasan atas suatu dosa adalah dosa setelahnya. Balasan atas suatu dosa adalah dosa setelahnya. Artinya apa? Kalau kita melakukan suatu dosa lalu tidak segera bertobat, maka sangat besar kemungkinan kita akan melakukan dosa setelahnya yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Jelas ya? Balasan atas suatu dosa adalah dosa setelahnya. Jadi kalau seorang melakukan dosa, udah tahu itu dosa dan tidak segera bertobat, maka dikhawatirkan dia nanti akan melakukan dosa lain setelah itu yang lebih parah daripada sebelumnya. Ini contohnya, sebagai contoh nyata, dosa ini nih, memandang orang yang bukan mahram. Seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Pertama pandangan. Nah, ini kan salah kan? Ya tidak. Gak boleh kan lihat wanita yang bukan mahram kita. Ya kita disuruh menjaga pandangan, bukan menundukkan pandangan. Karena kalau menundukkan pandangan bisa jadi yang di bawah lebih parah dibandingkan yang di atas.
menjaga pandangan. Nah, kalau seorang tidak menjaga pandangannya, melihat wanita yang bukan mahram, ini udah dosa. Kalau nggak tobat, nanti dosa ini akan menyeret pada dosa berikutnya yang lebih parah. Apa itu? Pertama, pandang. Tidak menundukkan pandangan, akhirnya apa? Yang dia pandang masuk ke dalam otaknya, lalu bergumul dadanya. Setelah itu ada dorongan untuk apa? Berduaan dengannya. Pertama bercakap, gimana? Udah bercakap, nggak sampai sini iblis. Ini udah dosa kan? Kalau nggak segera tobat, akhirnya apa? Tadinya bercakap jauh, jadi bercakap dekat. Ini dosa. Kalau nggak segera tobat, bagaimana? Nggak segera tobat, menyeret pada dosa berikutnya. Terjadilah sentuhan. Ini dosa nggak? Dosa. Kalau tidak segera tobat, akan menyeret pada dosa berikutnya, yaitu zina, kemaluan. Maka Bapak, balasan atas suatu dosa adalah dosa setelahnya. Sebagaimana balasan atas suatu amal soleh adalah amal soleh setelahnya. Artinya apa? Kalau kita melakukan suatu amal soleh, Bapak, kita rutin, nanti kita akan mudah melakukan amal soleh yang lain, kelanjutan dari amal soleh tersebut. Jelas ya? Misalkan seorang rajin sholat berjamaah ke masjid. Ini kan amal soleh kan? Nah, nanti pertama dia rajin sholat ke masjid, amal soleh. Nanti akan ada balasan atas itu. Apa itu? Amal soleh berikutnya, kelanjutannya. Pertama dia rajin ke masjid, sholat jamaah. Setelah itu dia merasa di masjid nyaman untuk ibadah baca Quran. Akhirnya dia baca Quran. Nambah lagi amal solehnya. Nanti di masjid ada majelis taklim, dia ikut majelis taklim. Nambah lagi amal solehnya. Dan terus menerus. Apa ya? Nah, ini balasan atas suatu amal soleh adalah amal soleh lain setelahnya. Dan balasan atas suatu dosa adalah dosa lain setelahnya. Maka hati-hatilah dari dosa. Kalau memang kita sudah terjatuh dalam dosa, itu bukan aib. Karena semua manusia pasti terjatuh dalam dosa. Yang penting ketika sudah tahu dosa, hentikan dosa tersebut. Segera bertobat. Nanti kalau tidak jatuh lagi, ya tobat lagi. Sampai kapan? Sampai iblis nangis, kata para ulama. Jadi nggak usah kita putus asa. Saya udah jatuh dosa, saya tobat lagi, jatuh lagi dosa. Kayaknya nggak mungkin Allah terima apa tobat saya. Jangan, itu bisikan iblis. Nggak. Terus tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kata para ulama, sampai iblis menangis. Jadi ketika seorang salah tobat, ini iblis kesal ya. Iblis mungkin merasa, ini kok dia salah tobat. Kalau saya salah nggak mau tobat. Apa ya? Maka ini Bapak ya, jadi jangan ada istilah putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau memang kita bertobat kepada Allah dengan tulus, jujur, Allah akan ampuni dosa kita separah apapun. Mau dosa misalnya anggap kita parah membunuh atau apa, atau syirik sekalipun. Syirik adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, lebih besar daripada dosa membunuh, berzina dan semacamnya. Tapi kalau seorang menyesal lalu bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa, Allah akan ampuni. Maka jangan ada istilah putus asa. Putus asa dari ampunan Allah, dosa Bapak. Dosanya dosa besar. Maka jangan sampai kita sudah berbuat dosa, putus asa pula dari ampunan Allah. Ini sudah dosa, nambah lagi dosa. Maka jangan ya, jangan kita mengikuti bisikan iblis yang menyatakan udah kamu udah dosa, kamu udah begitu banyak, percuma, nggak akan terima. Hati-hati, ini jebakan iblis. Nah, kita kembali lagi. Jadi orang munafik, mereka mengaku apa? Beriman, mengucapkan di hadapan orang beriman, kami juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun Allah katakan apa? Mereka tidak beriman. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Lalu Allah katakan di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka. Tambah lagi, makin ragu lagi. Tadinya ragu, mereka menyembunyikan keraguan, tidak segera diobati, akhirnya makin bertambah keraguan mereka. Ini hukuman
berat. Ditambah lagi Allah katakan walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun, dan mereka juga mendapatkan siksa yang pedih disebabkan disebabkan kedustaan yang mereka lakukan. Ya, jadi mereka ini banyak dusta. Di antara sifat orang munafik, idza kadzdzaba idza haddatsa kadzdzaba. Kata Nabi, jika berkata dia bohong, dusta. Hati-hati Bapak ya, jauhi dusta. Dusta itu dosa besar. Dan itu sifat orang munafik. Orang yang banyak dusta berarti nempel pada diri dia sifat munafik. Dan Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpi siksa yang menimpa orang yang rajin dusta. Nabi SAW suatu hari dalam mimpi didatangi dua orang, diajak ke suatu tempat. Lalu Nabi menyaksikan ada seorang terlentang begini, berbaring. Lalu di sampingnya ada orang yang memegang alat tajam, sejenis celurit ya semacamnya. Tiba-tiba orang yang memegang benda tajam ini menghampiri orang tidur, lalu merobek mulutnya sampai tembok, merobek hidungnya sampai tembok, merobek matanya, berdarah menjerit-jerit. Setelah itu langsung pindah ke sebelah ininya, misalnya ini kanan ke kirinya. Ini utuh lagi, dirobek lagi ininya, dirobek lagi ininya, dirobek ininya. Selesai, pindah lagi yang itu utuh, begitu terus menerus. Maka Nabi bertanya kepada dua orang lainnya, siapa itu? Maka dapat jawaban, dialah orang yang keluar dari rumahnya. Lalu dia fayakdzibul kitsbah hatta tablughul afaq. Dia keluar dari rumahnya lalu berdusta dan berdusta sampai kedustanya memenuhi segala penjuru. Artinya sering dusta. Orang sering dusta begitu, nanti akan disiksa dengan robek mulut, hidung, dan mata. Maka Bapak jauhi dusta. Dusta sifat tercela. Kalau ada orang dusta, langsung jatuh derajatnya. Orang Arab jahiliyah, mereka maksiat, mereka berbuat syirik, mereka gampang menumpahkan darah orang lain. Tapi kalau dusta, mereka mikir-mikir. Kenapa? Aib, sangat aib bagi mereka. Ini sifat dusta itu sangat aib bagi mereka. Kalau ada orang dusta yang tadi punya kedudukan terhormat, ketahuan dusta, langsung jatuh kedudukannya. Nah, seorang muslim bukan seorang dusta. Kepada siapapun nggak boleh dusta, walaupun kepada orang yang kita benci. Mau fitnahnya nggak boleh. Benci masih wajar, tapi kalau memfitnahnya, ini nggak wajar. Jangan sampai kebencian kita pada suatu kaum mendorong kita untuk menzalimi kaum tersebut dengan berdusta atas namanya, memfitnahnya dan semacamnya. Ya, itu sifat yang tercela. Ya, kita kembali lagi. Nah, itu faedahnya ya. Jadi Allah tadi menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik. Wa minha, nah di antara faedah hadis ini juga kashfu khata'il maghrurin alladziina yadhunnun mujarradan nuqti bihi yakfi min ghairi sidqin biha. Di sini disingkapnya kesalahan orang-orang tertipu yang menyangka semata-mata mengucapkan la ilaha illallah ini cukup tanpa membenarkannya dan yakinnya. Nah, ini salah, keliru. Kalau seorang saudara, cukup nanti kita udah mengucapkan la ilaha illallah, udah syahadat, udah selesai, walaupun hatinya nggak benar, nggak jujur, nggak meyakini. Nah, ini salah. Maka Bapak dari sini kita bisa mengetahui batilnya pendapat sekte Karomiyah yang menyatakan iman itu cuma lisan. Karomiyah menyatakan seorang dikatakan beriman kalau mengucapkan dengan lisannya misalkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini sudah cukup dikatakan beriman walaupun hatinya nolak. Nah, ini tentu saja pendapat yang batil, karena Bapak dalam masalah iman ada 4 pendapat. Pertama, yang menyatakan iman cuma yakin, yakin Allah pencipta saya, yakin bahwa Muhammad adalah Rasul saya, yakin adanya malaikat. Nah, dengan yakin dia dianggap beriman. Nah, ini pendapat Jahmiyah, Murji'ah, Asy'ariyah. Dan ini pendapat yang batil tentu saja ya, cuma yakin. Lalu kedua, yang menyatakan iman cuma lisan saja. Kalau seorang sudah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, maka dia beriman walaupun hatinya mengingkari. Ini bukan pendapat batil. Apa konsekuensinya? Kalau kita menyatakan iman cuma lisan, orang munafik yang diperangi Nabi berarti beriman.
Dan yang pertama tadi yang meyakini iman cuma yakin, konsekuensinya apa? Fir'aun adalah orang yang beriman karena Fir'aun meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa dalam hatinya, tapi lisannya menolak. Ya ini ya, ini konsekuensi kalau kita meyakini iman cuma yakin. Ya. Lalu yang kedua yang meyakini yang berpendapat kalau meyakini yang berpendapat iman cuma lisan. Konsekuensinya orang munafik berarti orang yang beriman. Lalu ketiga, pendapat yang menyatakan ini pendapat Murji'ah fuqaha yang menyatakan iman cuma yakin dan lisan. Kalau seorang sudah mengucapkan meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, lalu diucapkan syahadat, maka dia sudah dianggap beriman walaupun tidak mengamalkan dengan anggota badan. Dan ini saat ini tentu pendapat yang batil juga, karena yang namanya iman perlu dengan amal. Ya makanya pendapat keempat lah yang benar, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya ini iman, nggak cukup yakin saja, nggak cukup lisan saja, nggak cukup yakin dan dengan lisan saja, tapi harus ada amal anggota badan. Dalilnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan cabang keimanan itu adalah 60 sampai sekian cabang atau 70 sekian cabang. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling afdal, paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Kita jalan, di situ ada beling, ada hewan yang mati, bangkai hewan, kita singkirkan. Ini termasuk cabang iman paling rendah. Lalu kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk cabang keimanan. Nah, di sini Nabi menyebutkan 3 unsur keimanan. Pertama, ucapan la ilaha illallah. Berarti perkataan kan? Lalu menyingkirkan gangguan di jalan. Berarti apa? Amalan anggota badan. Lalu malu apa? Amalan hati. Nah, berarti iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan anggota badan, Bapak ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Maka sekali lagi, tidak cukup seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat cuma dengan lisan tanpa diyakini dan tanpa diamalkan. Tanpa diamalkan juga nggak bermanfaat, Bapak ya. Kalau kita berpendapat nggak apa-apa, dia ucapkan lisan dan diakui tanpa diamalkan, berarti kita menjadi Murji'ah fuqaha tadi yang menyatakan iman cuma sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Iman itu keyakinan, diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Nah itu Bapak ya, itu hadis ke-28. Nah sekarang kita masuk bab baru, babun minhu, bab masih termasuk bab sebelumnya. Al-hadits at-tasi' wal 'ishrun, kata Syekh, hadis ke-29. An Itban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah illa harramallahu 'alaihi an-nar. Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil Bukhari. Dari Itban, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mendatangi hari kiamat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengan itu wajah Allah, kecuali Allah haramkan atasnya neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini redaksi Bukhari. Hadisnya Bapak, tidaklah seseorang hamba mendatangi hari kiamat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, kecuali Allah haramkan atasnya neraka. Maknanya jelas? Jelas insya Allah ya. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang hamba mendatangi hari kiamat. Artinya nanti di hari kiamat, bukan sekarang ya. Tidaklah seorang hamba mendatangi hari kiamat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Artinya mengucapkannya
Apa mengharapkan wajah Allah maksudnya? Ikhlas. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan harta dunia. Dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah. Nah, apa faidahnya kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas? Allah akan haramkan atasnya neraka. Artinya dia tidak akan masuk neraka. Nah ini Bapak ya. Soal makna hadisnya jelas mirip dengan hadis sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan mengucapkan syahadatnya dalam keadaan apa? Membenarkan dalam hatinya. Sedangkan yang ini dalam hadis yang sudah kita baca barusan ikhlas. Artinya gini Bapak, bisa jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia tahu membenarkan dalam hatinya ini memang kalimat yang benar. Tapi mengucapkannya karena ingin apa? Pujian manusia atau ingin ini semata-mata. Ada sebagian orang mungkin dengar-dengar kalau ini masuk Islam nanti dapat blok atau dapat tunjangan apa ya adalah. Dia tahu memang Islam itu benar. Dia tahu Islam itu benar dan artinya membenarkan. Nah, tapi dia merasa kalau masuk Islam nanti katanya nggak boleh makan babi, nggak boleh makan. Aduh, berat saya. Sudah biasa makan babi ini, gimana ya? Udah nggak apa-apa lah masuk Islam aja biar dapat ini misalkan. Niatnya dunia ini. Dia dalam hatinya tahu kalimat la ilaha illallah benar, agama Islam adalah benar. Maka dia pun mengucapkan itu dalam hatinya membenarkan, tapi niatnya bukan untuk mengharapkan balasan dari Allah, tapi supaya dapat ini. Nah, maka yang seperti ini, apakah diharamkan atas neraka? Tidak. Kabar gembira dalam hadis ini tidak berlaku bagi orang seperti ini. Maka jelas apa ya? Jadi syarat, di antara syarat la ilaha illallah yang diterima, di antara yang pertama apa? Salah satunya yang sebelumnya jujur, membenarkan kandungan kalimat dalam la ilaha illallah. Lalu dalam hadis yang kita baca barusan ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah. Di sini mengharapkan wajah Allah. Jelas apa ya? Kita lanjut faidahnya. Dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, fadlu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, kama jaa fi ba'di riwayat khalisan min qalbi wa yarshakin fiha bisidqin wa yakin. Nah ini. Di antara faidah hadis ini, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Nah ini, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas karena mengharapkan balasan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat hadis, mengucapkannya dengan ikhlas dari dalam hatinya tanpa ragu akan apa yang ada di dalamnya dan jujur dan yakin. Ini dalam hadis ini sebutkan ikhlas, tidak ragu, jujur, yakin. Lebih lengkap lagi loh. Ini termasuk syarat la ilaha illallah itu. Ikhlas, lalu tadi jujur, lalu yakin, tidak ragu. Nah ini syarat la ilaha illallah. Nah itu faedah pertama. Wa minha, di antara faedah hadisnya juga kashfu khata'il maghrurin wa man ya'taqidu anna mujarradan nutqi biha min ghairi ikhlasin wa ilmin bi ma'naha yakfi. Kata Syekh, di antara faedah hadis ini disingkapnya kesalahan orang-orang yang tertipu dan orang-orang yang meyakini bahwa cuma mengucapkannya saja tanpa ikhlas dan tanpa tahu maknanya itu cukup katanya. Jadi hadis ini membantah mereka yang menganggap kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah cuma diucapkan atau cukup tanpa perlu keikhlasan dalam hati dan tanpa perlu mengetahui kandungan maknanya. Maka hadis ini membantah mereka. Harus ketika mengucapkan la ilaha illallah tahu apa maknanya, apa konsekuensinya, dan ketika mengucapkannya niatnya mengharapkan ridha Allah, balasan dari Allah, bukan mengharapkan dari manusia, apapun dari manusia atau harta dunia. Nah ini Bapak ya, maka ini penting belajar tauhid Bapak ya. Jadi nggak bisa, makanya bagusnya ketika ada orang mau masuk Islam Bapak, kita kasih penjelasan dulu.
nanti kamu akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau nggak apa-apa, mengucapkan dulu. Silakan 2 kalimat syahadat. Kita bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita terjemahkan. Udah selesai, sah dia muslim kan? Nah, setelah itu kita jelaskan. Nih, makna dari syahadat la ilaha illallah berarti kamu yakini yang berhak disembah cuma Allah. Berarti kalau sudah mengucapkan ini, kamu tidak boleh lagi berdoa kepada para nabi, nggak boleh lagi berdoa kepada orang soleh, orang yang kamu anggap baik, nggak boleh. Ini konsekuensinya. Dan ketika kamu ucapkan tadi, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti kamu ibadahnya harus mengikuti Rasulullah, nggak bisa ngarang-ngarang. Nah, ini kita jelaskan. Jadi supaya dia, oh iya ya, ini saya mengucapkan dulu. Nah, kalau bisa dijelaskan sebelumnya lebih bagus juga. Sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, jelaskan nih. Kalau kamu udah mengucapkan ini konsekuensi gini-gini. Nah, sampai ya, baru setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maksudnya apa? Supaya ketika dia mengucapkannya, dia paham akan apa yang diucapkan, paham konsekuensinya. Nah, kalau dengan itu dia masuk Islam dalam keadaan benar-benar apa istilahnya mantap, yakin, tidak asal masuk begitu saja. Karena apa manfaatnya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam? Setelah itu tidak belajar, tidak ibadah. Ini pada hakikatnya seperti belum masuk Islam. Maka perlu Bapak ya, kita membimbing para mu'alaf yang sudah masuk Islam. Ajari mereka, bimbing mereka supaya mereka paham akan agama yang baru saja mereka masuki. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga dari hadis ini, wa minha dzikru tahrimin nar ala ahli tauhid, imma harramahu dukhulahum fiha ibtida'an aw harramahu khuludahum fiha in kana 'alaihim dzunubun istaujabu bihal 'adzab. Di antara faedah hadis ini penyebutan tentang diharamkannya neraka atas orang-orang yang mempraktekkan tauhid, ahli tauhid. Artinya orang muslim yang udah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah. Nah, neraka diharamkan atas mereka. Nah, kata Syekh diharamkannya bisa diharamkan dari sejak pertama. Maksudnya apa? Benar-benar tidak masuk neraka, atau diharamkan kekal di dalam neraka kalau mereka punya dosa yang berakibat mereka harus siksa. Jadi gitu apa? Bisa makna 2. Diharamkan atas mereka neraka, bisa jadi diharamkan atas mereka benar-benar tidak masuk neraka. Diharamkan atas mereka masuk neraka secara mutlak, benar-benar tidak masuk neraka, atau diharamkan atas mereka kekal di neraka. Artinya mereka mungkin saja masuk neraka karena dosa mereka, tapi tidak kekal di neraka. Suatu saat dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Ya mungkin saya dari suatu. Ya, itu 3 faedah yang bisa kita petik dari hadis ke-29. Ya, mungkin penutup kita baca hadis 30 supaya kita tahu hadis yang kita bahas pada pertemuan berikutnya. Babun minhu, di bab termasuk bab sebelumnya juga. Saya bacakan hadisnya ya Bapak ya. Adapun faedahnya soal pertemuan berikutnya. Al hadits salatun, hadis ke-30. Apa itu hadisnya? Kata Syekh, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a mu'adzinan yaqul, asyhadu an la ilaha illallah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kharajta minan nar. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi mendengar muadzin tersebut mengucapkan itu, maka beliau pun berkata, kharajta minan nar, engkau akan keluar dari neraka. Nah, hadis riwayat Muslim. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi Bapak, dia lagi adzan, ketika nyampe asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah pun berkata, engkau akan keluar dari neraka. Nah, ini artinya apa? Keutamaan bagi siapa?
muadzin. Maka Bapak semangat dalam adzan. Dalam hadis disebutkan muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ustaz, kalau panjang leher bukannya jelek? Ya mungkin kalau di dunia begitu, tapi kalau di akhirat artinya bagus. Makin panjang lehernya makin bagus, dan itu keutamaan muadzin. Itu diantaranya. Lalu faedah keutamaan lain juga ketika seorang adzan, sebutkan dalam hadis Muslim, tidak ada satupun manusia, jin, hewan, dan segala makhluk yang ada di bumi yang mendengar adzannya kecuali mereka akan bersaksi untuknya di hari kiamat nanti. Maka Bapak semangat dalam mengumandangkan adzan, walaupun muadzin ini ternyata dapati nggak ada orang yang datang, dia jadi muadzin, dia jadi imam, plus makmum. Kan ada kan begitu kan? Nggak ada ruginya Bapak ya. Yang penting ketika mengumandangkan adzan itu adalah bernilai ibadah. Lalu kedua, setiap makhluk yang mendengar adzannya akan bersaksi untuk dirinya di hari kiamat nanti. Ya mungkin saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.